Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Romo, para suster, ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi dan dicintai Tuhan, baik yang hadir secara langsung pada malam hari ini di aula ini, maupun yang berada di rumah masing-masing secara online. 3 hari lagi kita akan memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sudah lebih kurang 3 minggu kita mengupayakan dan berusaha mempersiapkan diri baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Entah di dalam keluarga, di lingkungan, dan di paroki. Dan juga merenungkan secara khusus yang kita alami dan kita lakukan secara pribadi di dalam keluarga dan komunitas kita. Malam ini kita kembali akan merenungkan dan merefleksikan, berdoa, beribadah bersama Romo Paroki tercinta RP Andreas Maria Siswinarko dengan tema yang spektakuler, up to date, tren zaman, dan sangat sesuai dengan situasi, kondisi yang kita alami beberapa tahun ini. Maka marilah kita awali dengan pujian bersama singer kita dari tim PD dan bidang pewartaan paroki San Frades. Bangkit berdiri, kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat dan damai Tuhan kita selalu berserta saudara-saudari sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita sudah menyelesaikan pendalaman selama 4 minggu Advent. Kita tahun ini diberi kesempatan untuk boleh mendalami satu bahan lagi di minggu kelima bulan Desember ini.
tepatnya hari-hari setelah kita merayakan Natal. Kita akan mendalami satu tema yang menarik yang kita petik dari pesan Natal bersama dan tema Natal kita tahun 2021 ini, serta relevansinya dalam cara hidup baru pasca pandemi nanti. Sekarang kita hening sejenak memeriksa batin kita, serayak mohon ampun atas kesalahan dan dosa kita, agar kita layak menerima kehadiran Tuhan di tengah kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu dan Bapak sekalian, kita berdoa untuk lilin Advent kita yang keempat. Tuhan Allah kami memuji-Mu karena Engkau telah menganugerahkan Putra-Mu, Yesus Kristus, kepada kami. Dialah Sang Immanuel, pembawa harapan semua manusia. Dialah Sang kebijaksanaan yang mengajar dan menuntun kami. Dialah Sang penyelamat semua bangsa. Tuhan Allah, curahkanlah berkat-Mu atas kami yang hendak menjalankan lilin keempat kami. Semoga lingkaran Advent dan cahaya lilinnya menjadi tanda janji Kristus untuk membawa keselamatan bagi kami. Semoga Ia datang dengan segera dan tidak terlambat. Ini semua kami mohon dengan peranan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama untuk Adsemus. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang memimpin kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengantar tadi sudah kita dengarkan dan sudah disampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan, merefleksikan, dan mungkin sebagai acuan kita ke depan setelah kita nanti merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus
hari Natal yang cerah. Untuk itu, kita tidak berpanjang-panjang, tidak berlama-lama. Langsung saja nanti temanya, mungkin juga isinya, dan sharing dari kita semua. Dan akhirnya kesimpulan apa yang bisa kita lakukan dan kita buat ke depannya, yang akan langsung dipimpin oleh Romo Arko pada malam hari ini. Maka sepenuhnya waktu kita serahkan kepada Romo Arko. Baik, terima kasih Pak Alex. Saudara-saudara terkasih, kalau di depan Anda di layar televisi atau mungkin layar komputer atau bahkan layar handphone, sudah melihat ornamen-ornamen di sekitar kami ini sudah mulai kerap-klip, itu tanda bahwa kita sudah sebentar lagi akan menyambut perayaan Natal. Maka memang pertemuan yang keempat ini menjadi satu sarana kegembiraan yang semakin memuncak. Maka ditandai dengan adanya ornamen atau hiasan-hiasan yang sudah mulai terang, redup, itulah lampu kebanggaan kita orang-orang Kristiani. Nah, kalau bicara seperti yang diangkat pada pertemuan yang terakhir ini, ada sebuah relevansi yang ingin disampaikan kepada kita orang-orang Katolik Kristiani. Bagaimana situasi pandemi ini menggerakkan seluruh bentuk kehidupan kita, dari yang secara fisik maupun sampai yang ke batin. Nah, kalau ditawarkan oleh Komisi Keuskupan tentang tema hari ini, yakni relevansi tema dan pesan Natal 2021, yakni menjalani hidup baru di dunia pos pandemi COVID-19. Dalam surat yang disampaikan atau bahan yang disampaikan itu ada beberapa bagian yang bisa, sebenarnya justru nanti saya tidak perlu banyak bicara, karena ternyata di sini Bapak dan Ibu, khususnya yang ada di sini, samping kiri dan kanan saya, bisa bersharing. Begitu menariknya tema yang satu ini karena sudah menjadi bagian dari dari hidup kita bersama keluarga dan orang-orang sekitar kita ketika kita menghadapi pandemi ini bersama-sama. Nah, yang perlu kita ingat bahwa tema Natal tahun 2021 ini adalah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita ingat, kita bersama-sama sudah pernah jatuh ya dalam pandemi ini. Dan ternyata memang karya Roh Kudus itu tuh membantu kita untuk terus punya harapan. Bersyukur saya masih bisa melihat Pak Simon dalam keadaannya seperti sekarang ini. Meskipun berat sudah menurun, tapi itu bukan karena sakit, tapi karena pilihannya untuk menurunkan berat badan. Si Feli, si Eli, kemudian Pak Alex yang terus semangat, dan teman-teman yang ada di samping sana yang selalu menyumbangkan suaranya. Bukan menyumbangkan sih, memberikan suaranya. Kalau menyumbangkan itu kan sumbang ya. Nah, tidak enak ya sumbang, memberikan suaranya. Itu menarik, mengapa? Karena disinilah kita bisa menemukan tentang persaudaraan. Nanti saya juga bisa mengundang teman-teman di sini untuk bersharing, karena sekali lagi bahan yang ditulis di sini adalah semacam kesimpulan atau sesuatu yang diramu dari pengalaman-pengalaman kehidupan. Bagaimana setiap orang akhirnya tergerak hati untuk sesamanya. Dan kita mengenal perubahan itu dengan kebiasaan hidup yang baru atau normalitas yang baru, new normal. Nah, ini poin pertama yang bisa kita ingat, bahwa ternyata pandemi ini mengajarkan hal-hal positif kepada kita. Sambil kita juga mengingat ada hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan ya, tentang kepergian saudara kita, pekerjaan kita yang harus berubah caranya, bagaimana keluarga yang nanti harus mendampingi anak-anak yang baru sekolah. Mungkin di sini juga saya ingat ada keluarga yang anaknya sudah lulus tapi tidak bisa diwisuda gitu ya. Artinya wisuda cuman dari rumah itu kan beda rasanya ya. Atau mungkin juga yang biasanya bekerja, ketemu sama teman kantor, gosip dan sebagainya, tidak mau harus ada di rumah, bekerja, work from home gitu ya. Ada kebiasaan yang lain yang seperti juga saya alami, saya selalu bawa hand sanitizer kemana-mana sekarang, bukan karena takut tapi karena ya siapa tahu ada yang membutuhkan gitu kan, dibantu gitu. Jadi sesuatu yang menarik yang bisa
kita temukan dalam tema yang terakhir ini. Bagaimana kita bisa menjalani hidup di dunia yang baru. Di bagian kedua kita juga akan ditampilkan beberapa catatan tentang rangkuman yang terjadi dalam hidup kita, yakni tentang perubahan gaya hidup. Misalnya pemanfaatan teknologi digital yang masif. Saya yakin sebagian besar dari kita, sebagian ya, karena pasti ada yang secara teknologi masih gaptek, atau mungkin bisa hanya sangat sederhana, kayak handphone polifonik gitu ya namanya ya, yang tidak bisa kirim gambar, hanya bisa kirim teks doang. Tetapi pemanfaatan teknologi itu sudah sangat masif, artinya sudah sangat berkembang di mana-mana. Yang dulu jarang nonton YouTube dalam arti tertentu ya, sekarang sudah mulai rajin nonton YouTube. Entah katekese dari Romo inilah, ikut misa online dari paroki yang inilah, karena mungkin di parokinya kurang menarik. Atau mungkin hal positifnya adalah studi banding gitu ya. Studi banding yang tidak pernah kembali ke rumahnya sendiri. Studi banding terus. Itu juga bisa menjadi pemanfaatan teknologi yang masif juga. Bagaimana teknologi yang lain juga dipakai misalnya untuk mencegah supaya tidak terlalu banyak keluar, akhirnya orang menggunakan aplikasi-aplikasi bantuan. Kalau misalnya mau memesan sesuatu pakai aplikasi food ini. Misalnya mau mengantar ini pakai food ini gitu ya. Macam-macam. Karena orang mulai membatasi pertemuan dengan banyak orang, mengantisipasi gangguan-gangguan yang bisa terjadi untuk keluarganya. Atau yang lain yang juga disebutkan, kepedulian terhadap kebersihan diri dan lingkungan. Biasanya orang berpulang mandi. Tapi juga ada orang yang sudah mandi, lalu memegang sesuatu, lalu pengen makan. Langsung mudah dipegang karena lapar ya. Lupa menjaga kebersihan. Tetapi sejak adanya pandemi, orang ingat terus. Belum cuci tangan dulu gitu ya. Ketika sudah ketemu sama orang, iya, terus kemudian pas mau ngambil sesuatu, belum cuci tangan, diingetin sama orang, cuci tangan dulu gitu. Kebiasaan-kebiasaan baru. Para ibu mulai rewel gitu kan. Udah cuci tangan belum? Sini pakai tisu basah dulu gitu kan. Macam-macam dibuat. Jadi para ibu tugasnya bertambah ketika anak-anaknya sudah mulai berulah. Gitu. Ada yang lain juga ditampilkan di sini. Kepedulian pada kesehatan. Saya yang dulu selalu ngap kalau pakai masker karena asma gitu ya. Sekarang harus belajar dengan sangat tekun untuk bisa menggunakan masker ini dalam jangka waktu yang lama. Itu juga latihan ya. Akhirnya yang dulu saya takutkan pakai masker, sekarang mana-mana ya mau tidak mau harus pakai masker. Semua orang dimanapun juga menggunakan masker sebagai sarana bantuan supaya tidak tertular segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID. Ya sekarang kita sedang dihebohkan dengan Omikron. Omikron ini sudah mulai masuk ke sana sini, tapi mudah-mudahan kita yang tetap menjaga prokes dilindungi. Amin. Ada juga yang dibicarakan tentang aktivitas virtual, tadi sudah saya sebutkan ya. Misalnya kerja dari rumah, meeting secara online, termasuk juga kebiasaan di dewan sini. Dulu jujur saya sebagai Romo nggak pernah namanya pakai aplikasi untuk pertemuan kayak gitu, tapi mau nggak mau harus belajar dan misalnya harus download dulu atau pakai sistem ini caranya gimana, misalnya supaya backgroundnya bisa menarik gitu. Belajar. Dan ternyata orang-orang mau tidak mau yang berkepentingan dalam sebuah instansi atau dalam suatu karya, dia harus belajar. Sebagian juga dari sini, yang ada di sini, mau tidak mau membiasakan diri untuk bisa bekerja secara online. Saya pernah bersama dengan seorang umat, ya, bawa mobil, kemudian sambil meeting dia sambil nyetir. Jadi meetingnya itu bisa dalam mobil sambil mobile gitu, luar biasa. Itu juga bagian dari sebuah aktivitas virtual yang baru. Kemudian juga ada sistem pembelajaran baru. Nah ini juga nanti bisa di-sharingkan oleh Bapak dan Ibu yang masih punya putra-putri yang sekolah. Di sini juga ada Ibu Endang yang mau tidak mau berjibaku dengan para guru yang harus selain kurikulum yang diperhatikan tapi juga metode yang baru misalnya. Bu Endang juga bisa
bercerita tentang keluh kesah para rekan-rekan gurunya yang ketika diberlakukan dengan sistem pembelajaran online, apa yang terjadi. Kemudian juga kemarahan-kemarahan para orang tua ditampung oleh guru dan sebagainya. Justru di pertemuan terakhir ini ada begitu banyak sharing yang bisa kita dengarkan tentang hal positif dan mungkin keluhan-keluhan di awal yang pernah terjadi. Jadi sebenarnya nanti saya hanya membuka dengan situasi yang dirangkum atau diramu dan Bapak dan Ibu yang ada di sini justru bisa berbagi cerita karena itu menjadi bagian dari kehidupan yang sangat nyata. Betapa tidak mudahnya harus meeting online, belum lagi yang putra-putri yang harus belajar kerja di dapur lah, kerja di kantor lah, masih ngurusin anak lah, macam-macam. Itu juga menjadi sesuatu yang menarik untuk di-sharingkan. Mungkin juga ada hal yang positif, misalnya kayak C. Eli. Sebagai seorang pengusaha kecil-kecilan, akhirnya mendapat orderan-orderan itu luar biasa. Itu juga menarik untuk di-sharingkan. Menjadi berkat tertentu. Karena kalau misalnya selama ini orang berdagang, kalau cuma menawarkan sepintas mungkin tidak. Tapi ketika pandemi ini ada sesuatu yang bisa juga di-sharingkan sebagai rahmat ya, yang mendatangkan sesuatu yang positif. Nah, dalam tulisan itu juga dimunculkan bagaimana akhirnya orang-orang Kristiani dan juga orang-orang yang lain masuk pada perubahan pola hubungan sosial yang berbeda. Ada contoh-contoh menarik bagaimana orang akhirnya melatih dirinya atau juga akhirnya terlatih dirinya untuk mau berbagi. Dan ini sesuatu yang positif. Kita ingat nanti juga bisa bersharing. Gereja maupun instansi akhirnya mengumpulkan sedikit kekayaannya untuk berbagi. Beras, minyak, gula, terlebih kepada mereka yang karena dampak pandemi anggota keluarganya harus diberhentikan bekerja. Atau mungkin karena pandemi orang tidak bisa bekerja lagi karena memang tidak ada orang yang mau mempekerjakan. Mau tidak mau hidup orang itu semakin sulit. Nah, di situ kita juga bisa melihat betapa banyak orang yang akhirnya terbuka untuk karya kebaikan. Tidak hanya bersama, tapi pribadi. Saya pernah menemukan ada keluarga yang di mobilnya itu membawa beras atau membawa bahan makanan meskipun tidak banyak. Lalu kalau misalnya ada orang yang temuin, diberi. Itu sesuatu yang positif yang nanti juga bisa di-sharingkan. Banyak sekali yang menarik dari masa pandemi ini. Lepas dari situasi yang berat ya. Orang-orang juga mulai menyadari bahwa ternyata dia tidak sendirian. Kalau di belahan dunia yang satu, dulu ya pandemi itu hanya belahan dunia yang satu, sedangkan yang sini tidak. Sekarang kita semua mengalami tanpa kecuali. Dan orang akhirnya bisa menyadari, ternyata saya berjuang bersama dengan yang lain untuk tetap bisa bertahan hidup. Itu hal yang lain. Selain itu juga bagi orang-orang kaya yang akhirnya sadar, dia harus bisa mengendalikan diri. Yang biasanya setiap tahun sekali atau setahun 2 kali bisa pergi kemana-mana. Akhirnya karena situasi ini dia mengendalikan diri untuk tenang di rumah. Meskipun pikirannya gak tenang juga ya. Bosan di rumah, suntuk di rumah gitu ya. Tapi itulah bagian dari pengendalian diri. Nah nanti kok mudah-mudahan pandemi sudah selesai ya aktivitasnya bisa normal lagi. Tetapi tetap dengan 2 tahun ini orang disadarkan tentang betapa dia tidak berdaya dengan situasi ini. Kendati dia mempunyai segala-galanya. Nah itu bagian berikutnya. Dan yang selanjutnya saya menyebutkan bagian umum saja. Dituliskan juga bagaimana orang akhirnya tidak menjadi sombong, jumawa dengan kehidupan. Bahkan orang-orang yang mempunyai kekayaan sekalipun ternyata tidak sanggup mempertahankan hidupnya karena COVID. Mau dibayar berapa kalau Tuhan memang menghendaki karena COVID ya selesai. Dan begitu banyak situasi saudara-saudara kita yang akhirnya harus menghembuskan nafas karena tidak punya udara lagi dalam tubuhnya. Itu kesadaran bahwa siapapun orangnya akhirnya mau tidak mau berhadapan pada sebuah kekuasaan yang lebih dahsyat. Di bagian berikutnya kita menjumpai
bagaimana orang akhirnya terpanggil untuk mencintai alam lebih. Nah, kan dulu ketika awal-awal orang punya permenungan, wah ini COVID terjadi ya, selain karena Wuhan ya. Ini COVID terjadi karena manusia itu merusak alam. Kemudian manusia tidak mencintai alam, sekarang akibatnya alam membalas manusia. Ya meskipun tidak sekejam itu, tetapi justru kita bisa belajar dengan situasi ini. Ternyata saya sebagai makhluk yang tertinggi harus juga menjaga alam ciptaan yang lain yang Tuhan berikan kepada manusia. Dan selain kepada alam, ini yang paling penting adalah perjumpaan-perjumpaan itu melibatkan hati. Meskipun tidak berjumpa secara fisik seperti sekarang ini, tetapi dalam perjumpaan virtual orang juga bisa melibatkan hatinya. Maka di situ kita bisa mendengar tawa, canda, kerinduan. Aduh, kapan ya, sudah lama gak ketemu ya, cuma lihat kayak gini doang gitu. Itu harapan-harapan yang akhirnya muncul dalam pertemuan-pertemuan virtual. Karena apa? Ada hati yang hilang, tetapi akhirnya dipertemukan dengan media. Dan yang terakhir adalah ini bagian kesimpulan yang diberikan oleh tim, bahwa akhirnya manusia menyadari tentang pentingnya persaudaraan. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dan gereja diajak untuk selalu ingat bahwa kepedulian kepada yang lemah, kepada yang tidak berdaya itu sudah menjadi pilihan sejak dulu yang kita kenal dengan option for the poor. Maka kita yang kuat sudah seharusnya memberikan perhatian kepada mereka yang lemah. Karena apa? Karena kita pun juga lemah, selalu diperhatikan oleh Allah. Dan itulah mengapa tema Natal tahun ini diangkat persaudaraan. Kasih Kristus itu menggerakkan persaudaraan. Jadi kalau kita membawa Kristus seperti kemarin refleksi dalam Magnificat, dalam perjumpaan Bunda Maria dengan Elizabeth, siapapun yang membawa Kristus dalam hidupnya, pasti dia membawa sukacita bagi orang lain, dia pasti juga membawa kasih Allah kepada orang lain. Seperti Bunda Maria ya, membawa Kristus dalam tubuhnya, maka dia akan berbagi sukacita kepada yang lain. Nah ini Pak Alex yang bisa mungkin saya sampaikan beberapa poin dari tema itu, karena sekali lagi yang tadi saya katakan, justru ini kesempatan yang paling baik untuk refleksi atau sharing dari kita yang mengalami situasi ini, karena ini menjadi satu rangkuman yang menarik. Lepas dari peran seorang ayah dan seorang ibu, lepas dari peran seorang pegawai atau seorang pengusaha, lepas dari seorang peran guru, peran orang tua dan sebagainya. Nanti kita sharing bisa banyak sekali. Ini saja dulu Pak Alex. Baik, sangat menarik dan rasanya sangat istimewa ya pada malam hari ini, karena apa yang disampaikan ini bukan saya kira, tetapi memang kita mengalami semua dengan situasi dan kondisi kita masing-masing, entah itu pribadi, entah itu di dalam keluarga, entah itu di dalam lembaga atau institusi, atau di dalam tempat kita bekerja, atau bahkan di dalam gereja kita sendiri, mulai dari lingkungan, stasi, dan paroki. Maka mungkin baik kalau kita memberikan tanggapan dalam pengertian, mendiskusikan ini dengan sharing. Karena saya sangat berkeyakinan bahwa kita semua, baik yang di rumah atau dimanapun berada, itu punya pengalaman tentang apa yang sudah disampaikan oleh Romo Arko tadi. Lebih-lebih mungkin 2 tahun terakhir ini. Karena pandemi itu masuk ke Indonesia itu mulai Januari 2020. Dan paling puncaknya kemarin itu bulan Juni, Juli 2021 ini. Nah rasanya mungkin dari awal mungkin sudah mengalami ada tantangan atau saling mencurigai, ada hambatan atau ada apa kalau kita mau menciptakan yang dikatakan oleh Romo tadi, menyapa atau menegur tetangga kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita.
Karena awal-awalnya banyak sekali masyarakat kita atau umat kita sendiri tidak percaya awal-awalnya bahwa COVID itu ada. Dan mungkin kita sendiri juga tidak percaya. Mengapa kita harus mengalahkan tidak beribadah di gereja dengan COVID ini dan lain sebagainya. Nah ini juga menjadi permenungan bagi kita. Nah mungkin siapa? Bu Yuli, Bu Neti, Bu Endang, Pak Dodi, Pak Simon, C. Eli, atau Mas Kamto, Pak Pur, silakan. Oh yang di belakang situ Pak Ferry, tidak kedengaran itu malah. Jadi kalau nanti bersharing, Ya, misalnya apa yang menjadi kendala sejak awal, lalu kira-kira apa yang bisa dipetik. Jadi cerita dulu, kemudian apa yang menjadi kesulitan pada waktu itu dan Ya, apa yang betul, bisa Romo. dipetik Ya. di zaman setelahnya. silakan siapa yang mau mulai? Mungkin Ya, saya saya lebih Feli ke ya. sharing ya. Ya, Dalam masa COVID dan setelah new normal ya, itu saya benar-benar merasakan banyak pengalaman. Terlebih karena saya seorang penyintas COVID. Singkat cerita begini nih, karena sesuatu yang tidak kita pikirin gitu, yang tidak mungkin kok bisa gitu ya. Awalnya suami saya sakit, saya harus di rumah sakit menjaga suami dan anak sakit di rumah. Dan sama-sama COVID. Itu membuat kita menjadi kreatif gitu Romo. Gimana harus bisa memantau anak di rumah, bisa merawat suami sedangkan kita nggak ada di rumah gitu ya. Teknologi akhirnya yang dipakai. Gimana kita akhirnya bisa konsul dokter secara online. Jadi kita bisa bertatap muka tanpa harus berada di dekat anak gitu. Kita bisa memantau dari jarak jauh obat-obat apa yang dipakai gitu ya. Yang kedua, kebetulan kan saya juga seorang pengusaha. Dalam masa COVID kayak gini kita kan tidak bisa bertemu secara langsung dengan karyawan. Itu juga membuat kita jadi kreatif juga. Gimana sih supaya pekerjaan, segala aktivitas tetap harus berjalan kan. Kita harus mengadakan meeting. Gimana caranya? Ya itu kita pakai secara online. Dan kalau dari segi promosi, kita kan harus mempromosi produk. Juga kita bisa secara online sekarang. Gimana kita bisa menampilkan fitur-fitur perusahaan kita, produk-produk kita. Di sini yang membuat kita jadi lebih kreatif, Romo. Kalau sebagai seorang ibu di rumah ya pasti sekarang sesuatu yang kita tidak pernah bayangin, kita bisa belanja secara online. Semakin banyak ya Ci? Iya, jadi gimana kita sesuatu yang tidak bisa pikirkan sekarang kita pesannya secara online dan ini menjadi suatu kebiasaan yang baru ya jadinya. betul. Dan itu sisi positif yang saya dapetin selama masa COVID gini, kita diajarin kreatif. Kita nggak melihat dari sisi negatifnya ya. Kalau bicara dari segi negatif ya pasti kita ada merasa gimana ketakutan dan sebagainya untuk COVID. Tapi satu hal yang memang saya sadarin bahwa dalam masa COVID yang dalam masa berat yang kami alami dalam keluarga, benar-benar bahwa Tuhan itu benar-benar kasih, hidup kita harus mengandalkan Tuhan dan selalu pengharapan itu selalu ada dan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Gitu ya Romo ya. Iya. Menarik itu Pak Alex. Iya, Jadi Romo, bisa Ibu Feli ini ternyata penyintas kan? Sudah penyintas, harus mau tidak mau memperhatikan suami dan anak-anak. Setelah Ibu Feli sembuh, giliran anggota keluarganya yang kena. Betapa di tengah situasi seperti ini, dia masih bisa tetap bertahan, itu luar biasa. Satu kena, kemudian setelah sembuh, yang berikutnya kena. Sampai akhirnya semua keluarga selamat. Buat saya itu suatu pengalaman iman yang dahsyat yang tadi di-sharingkan oleh Ibu Feli. Iya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Feli itu saya kira menambah perbendaharaan kita juga ya. Dan secara pribadi saya ya
menguatkan ya, menguatkan kepercayaan iman kita kepada Tuhan sendiri dengan situasi semacam ini. Dan beliau tadi mengatakan ya akhirnya harus banyak belajar dan menerima budaya yang lalu-lalu mungkin ya, kalau umpamanya tadi sebagai pengusaha meeting dengan karyawan itu enak. Besok kumpul di ruang ini. Tapi dengan adanya situasi semacam ini mungkin itu juga dialami oleh Mas Purwanto dan lain sebagainya. Pak Darwis mungkin seperti itu. Mungkin saya tambahin lagi satu. Iya silakan. Sebagai pengusaha gini, kita berpikir juga bahwa kita dulu harus punya kantor, kita harus memikirkan space ruangan untuk karyawan. Iya. Dan ternyata dengan yang kayak gini kita bisa, oh iya ya, saya sekarang tidak perlu lagi deh kantor yang besar-besar. Iya. Saya bisa lebih menghemat dan saya bisa kerja di mana aja Pak gitu. Dan bisa memantau anak-anak itu karyawan yang lainnya. Mereka kerja lagi di mana mau meeting kapanpun bisa. Tanpa harus dulu kan persepsi kita kalau kita mau meeting kita harus tatap muka nih. Jadi sekarang nggak perlu lagi. Itu mungkin posisi yang ini ya. Iya. Ya, suatu Positifnya kesan itu yang baru bahwa kita nggak perlu lagi deh kantor yang besar-besar. Iya, baik. Pak Simon. Ya, Oke. silakan Pak. Cek. Kalau ceritain panjang kali ini ya. Enggak apa-apa. Pacak Nggak, 2 jam baru. kita batasi sampai jam 12 malam ini. Enggak apa-apa. Kalau dari awal pandemi begitu banyak runtutan benang merah yang harus ditarik. Tadi Romo sampaikan bahwa anak-anak harus mau nggak mau belajar online, istri stres pasti karena setiap hari loh pada PR, loh pada gini, loh belum dikumpulin ribut lah. Gantikan Akhirnya, guru ya. Itulah makanya Gantikan guru. kadang sampai ngomong seletuknya kayak gini, enak gurunya cuma kasih tugas saja, yang stres mama papanya di rumah gitu. Ini saya mewakili SPP bapak ibu jalan semua terus. yang di rumah. Gitu. Jadi kadang sampai ibu-ibu kalau di WA mereka kadang bercurhat, ya enak jadi guru beneran ini cuma kasih presentasi di Zoom lewat 1 jam, habis itu tugasnya dikirim, kadang ada suruh datang ke sekolah, kirimin tugas lagi, harus bawa yang hardcover apa yang sebagainya, nyiapin kayak biji apa, daun apa segala macam. Jadi papa mamanya yang kerepotan. Itu kalau kita melihat dari sisi yang negatifnya. Yang kedua juga tadi C. Feliana sampaikan, dunia kerja pasti mau nggak mau kami berubah semua. Tapi dengan kondisi ini minimal banyak yang dipelajari dari sana. Kami apalagi dengan yang jasa. Tapi kita bisa siasatin dengan ketemu orang by online sekarang. Mau 1 kali 24 jam pun bisa dengan Zoom, bisa dengan Google Meet, atau dengan YouTube. Presentasi lebih gampang kami memang di situ. Tapi yang lebih menarik bagi saya dari sisi kehidupan menggerejamu. Kami, terutama di lingkungan Clara, dulu kami mungkin ya karena beberapa teman-teman di lingkungan, pengusaha, wira swasta ataupun karyawan mungkin lebih sedikit lah, wira swasta. Jadi mereka diberkati sangat luar biasa oleh Tuhan. Tapi dengan pandemi lebih mendekatkan kami semua. Waktu awal-awal, saya masih ingat di bulan kurang lebih hampir yang waktu paling parah lah mendekati di akhir-akhir tahun kemarin, 2020. Kami beberapa kali mengumpulkan dana, hasilnya luar biasa. Hasilnya sangat luar biasa. Akhirnya kami belikan beras, berikan semua kebutuhan pokok. Kami bagi sampai 4 kloter untuk mengirimkan itu, saking banyaknya. Dan kita terjun langsung, beberapa teman-teman, mungkin karena ketakutan ibu-ibu tidak berani ikut.
Karena memang waktu itu sangat sangat parah. Dan di jalanan lengang sekali. Jadi kami jalan, kami bawa beberapa sembako itu ke tukang becak. Sasaran pertama kami tukang becak. Tapi begitu melihat, orang fokus hanya tukang becak. Kami bergeser tidak ke sana. Karena tukang becak ternyata mereka sudah banyak yang memperhatikan. Saya inisiatif dengan Bobby dan teman-teman, kita nyisir aja yuk ke warung yang kecil-kecil. Tapi akhirnya waktu kami lebih panjang karena kami benar-benar cari teman-teman yang sangat terdampak. Tukang gorengan, tambal ban, atau warung-warung yang sangat kecil yang dagangannya cuma ya sedikit sekali. Kami akhirnya datang turun dan mereka mungkin bingung karena kami turun dari mobil kasih ke mereka. Kami sampai ke daerah yang pelosok-pelosok. Dengan itu kami merasakan, lihat muka mereka, sukacita luar biasa. Itu bagi kami, waduh, ternyata dengan kita memberi yang bagi kami, ya mungkin tidak seberapa, tapi bagi mereka begitu terima, mereka sudah berpikir ini bisa buat makan kami sebulan. Bisa buat beli makan anak-anak kami yang saat ini tidak bisa memikirkan untuk beli lauk yang lain gitu kan. Itu yang positifnya dari kegiatan gereja. Apalagi waktu pas awal Romo Arko dengan satu dan lain hal yang kita misa harus online. Itu yang bagi kami yang beberapa lingkungan bertanya-tanya juga gitu loh. Kenapa harus online? Kenapa misa seperti ini? Terus yang paling mengena bagi saya, sebenarnya saya belajar ini. Yang di ruangan ini, kamera, sound, dan semuanya. Akhirnya setelah sekian lama, kami dari teman-teman PDKK memutuskan, ayo kita menyapa teman-teman yang lain dengan cara online. Itu yang bagi saya akan selalu saya ingat kapanpun itu juga dan dimanapun itu pasti akan teringat. Karena kami mau harus belajar. Yang dulunya ya saya bisa IT sedikit-sedikit bisa. Tapi karena pandemi kami harus tahu streaming, harus tahu jadi YouTuber, harus tahu menggunakan Zoom yang lebih baik lagi. Banyak nilai yang akhirnya dibelajar dari sisi kehidupan rohani saya, bahwa ternyata pandemi ini merubah paradigma. Betul-betul bahwa kita bisa hidup dengan apa adanya kok. Kita tidak perlu dengan bermewah-mewah, dengan berapapun, semuanya kita bisa hidup dengan sekarang ini. Karena apa? Semua dari kekurangan orang lain saya baru belajar, mereka sangat bersyukur. Dengan seperti ini kami bisa hidup, kita bisa menghirup nafas ini sudah merasa bersyukur sekali. Karena kita bisa lewat sampai detik ini hanya anugerah Tuhan. Itu mungkin poin yang kami dapat sampaikan. Romo, Pak Alek, kita sharing sama-sama lagi. Luar biasa Pak Simon. Saya kira ini juga pengalaman real, tetapi sekaligus ini adalah pengalaman iman. Di mana situasi dan kondisi semacam ini membuat orang supaya orang berani dan mau berubah. Nah untuk berubah itu ya tadi dikatakan akhirnya tahu sound system, tahu Zoom yang baik, berarti kan harus belajar. Nah belajar itu kan proses. Nah maka Romo mau menarik tadi Pak Alex. Kalau Ko Simon itu bisa akhirnya belajar dalam beberapa bidang. Nah tadi saya masih tertarik dengan yang bagian pertama. Dengan anak-anak sekolah online, kira-kira ada satu hal positif enggak yang dipelajari? Selain tadi di WA grup para ibu-ibu kemudian komentar. Itu yang nanti bisa ditanggapi juga oleh salah satu guru kita di sini misalnya. Gimana Pak Alex? Simon. Oke Romo. Ya tadi lupa mengomentari itu ya. Dari sisi yang pendidikan, kami dari awal selalu menekankan ke anak-anak kami bahwa nilai tidak penting, tidak terutama. Walaupun dengan online, ya kita bukannya jadi kesannya sok selalu benar. Tapi saya selalu mengajarkan ke anak saya, apalagi yang besar,
jujur itu paling penting. Jadi walaupun mereka online, saya selalu membiasakan mereka untuk belajar sendiri. Saya tidak mendampingi selalu di Zoom-nya mereka. Kami memantau setelah selesai atau di awal aja kita menyalakan perangkat. Tapi pada akhirnya mereka sendiri yang kami ajarkan untuk mencoba belajar. Akhirnya anak-anak sekarang lebih mengerti untuk mengoperasikan semua perangkat elektronik, dari laptop, dari HP pasti mereka iya. Tapi ujungnya ada negatifnya lagi juga, Bo. Mereka sering main game. Itu jadi negatif lagi. Positifnya itu. Makin cerdas. Yang dulunya saya password mereka bisa buka juga lama-lama. Tapi banyak positif yang dibelajarin, mereka lebih mandiri juga sebenarnya. Walaupun yang namanya kalau mental kita mau jujur ya tetap bisa untuk menjaga itulah. Karena kan mereka juga bisa kalau ulangan kan bisa buka kan sebenarnya kan dengan Zoom. Tapi saya terlalu menekankan ke anak-anak, bukan nilai yang kita mau kejar, tetapi kepintaran yang memang kalian dapat dari sekolah. Karena kami jujur ya, saya dan istri juga dari dulu tidak pernah mau menyontek di sekolah ya, kami tidak. Walaupun nilai dulu Eptanas jelek ya itu hasil saya. Dan saya selalu menekankan situ, jadi ke wali kelas yang di sekolah pun juga mereka tahu bahwa puji Tuhan anak kami ada prestasi juga di sekolah. Jadi mereka tahu bahwa, dan mereka akhirnya kami sharing dengan guru juga. Saya sampaikan ke guru bahwa Max, saya biarkan memang tidak pernah kami istilahnya kasih clue kasih ini kan bisa aja kan, bisa ini tatap muka kan di belakangnya kan bisa kita kasih contekan apa gitu. Kami tidak mau itu. Jadi biar itu nilai apa adanya yang terjadi, dan mereka sangat apresiasi itu gitu di guru-gurunya. Mungkin itu, Mo. Baik Pak Simon, ini sangat menggembirakan bagi kami yang memang berkecimpung di dalam dunia pendidikan ya. Jadi artinya selama ini kan mungkin hanya teoritis bahwa tugas pendidikan itu ya keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah dengan adanya pandemi semacam, mungkin Bu Endang nanti akan menambahkan pengalamannya. Semacam ini berarti orang tua sungguh menyadari bahwa ternyata memang tidak gampang jadi guru itu ya. Tidak gampang. Dan kalau mau dinilai secara ekonomi ya sangat, ya sekarang memang yang ASN kan sangat artinya itu ya udah cukup lah untuk membiayai hidup keluarga dan lain sebagainya. Nah Mas Nadiem Makarim, ya Mas Menteri juga sangat menekankan itu. Dengan adanya pandemi semacam ini ya kita melibatkan semua unsur bahwa tugas pendidikan, dan tidak hanya pendidikan secara intelektual, tetapi juga pendidikan iman, pendidikan karakter, itu ternyata memang mungkin selama ini karena kesibukan kita dan budaya selama ini ya orang tua taunya pokoknya sekolah. Karena apa? Karena dia di sekolah dari jam 6:30 pagi sampai jam 5:30 sore. Itu zaman dulu sebelum pandemi seperti itu. Nah ini suatu hal menurut kami yang berkecimpung dalam pendidikan sangat membanggakan sekali, dan ternyata bahwa ya karena memang generasi muda sekarang kan sekian persen itu benar muda di Indonesia, maka banyak yang ngincer negara-negara lain yang umur produktif sekarang kan. Banyak yang ngincer untuk investasi dan lain sebagainya macam itu. Ini yang membuat kami di dalam dunia pendidikan menjadi bangga dan juga terharu bahwa orang tua juga ambil bagian dalam kaitan dengan ini. Bu Endang mau menambahkan, silakan Mbak. Pengalaman termasuk yang disampaikan oleh Romo tadi dengan guru-guru, bagaimana banyak yang berutuan mungkin ya kan. Yes. Baik, terima kasih. Saya sebagai guru tentu ketika memasuki pandemi ya seperti yang lain-lain saya juga harus belajar. Jadi saya harus membuka diri terhadap IT
Ya, walaupun pertama-tama agak bingung, jadi saya juga harus banyak belajar dari teman-teman yang lebih muda, seperti itu. Dan juga guru itu harus lebih kreatif. Sama seperti Ibu Felicia ya, mungkin sebagai pengusaha harus lebih kreatif, guru juga sama. Jadi ketika kita misalnya tidak bisa tatap muka dengan Gimit atau Zoom, jadi Bapak Ibu guru memberikan misalnya video pembelajaran, maka itu harus membuat video. Nah, bagaimana guru itu kreatif sehingga anak-anak termotivasi dalam belajar. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan keluhan orang tua, kalau untuk di tingkat sekolah menengah pertama, ini mungkin agak beda dengan di sekolah dasar ya. Kalau sekolah dasar itu orang tua sangat terlibat. Kalau sekolah menengah pertama itu anak-anak sudah bisa mandiri. Tapi kalau saya sebagai guru tentunya ketika pembelajaran secara daring, kadang-kadang keluhan adalah terkait jaringan ya. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan sepenuhnya kepada anak-anak di rumah. Bisa saja karena karena jaringan. Lalu yang kedua karena ada anak-anak mungkin yang tidak jujur ketika Gimit ya. Tidak membuka kamera sehingga mungkin sambil tiduran atau bahkan ditinggal. Pernah pengalaman saya itu memanggil beberapa kali tapi enggak muncul. Begitu ya. Nah, seperti itu. Lalu ketika misalnya untuk penilaian, ya memang kalau kurikulum selama daring, memang dari Bapak Menteri Nadiem itu ada tanda petik, ada kebijaksanaan seperti itu, ya. Jadi kalau untuk penilaian, jujur memang anak-anak pasti menyontek. Saya yakin anak-anak menyontek, ya. Dan kadang-kadang mereka itu kerjasama. Ya, ketahuan dari hasilnya itu kelihatan kok sama jawabannya ya. Nah, mereka saling tukar-tukaran seperti itu. Nah, tentunya ini nilai-nilai kejujuran kadang-kadang gitu seperti itu kita tentu terapkan kepada anak-anak. Saya menilai kejujuran, saya bukan mau menilai dapat 100, dapat berapa gitu ya, tapi tolong kalian bisa jujur dalam bekerja. Walaupun kalian menyontek silakan, tapi kalian tidak bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, itu pengalaman saya Pak Alek. Iya, terima kasih Bu Endang. Iya, kadang-kadang geli tapi juga menyenangkan ya Ndak. Dan sekali lagi ini mau tidak mau sekarang ini ya kita harus beradaptasi dengan semacam ini. Baik, masih ada? Eli. Ini yang kita tadi sudah mendengar cerita tentang pendidikan, dunia usaha. Kalau saya mau sharing tentang hubungan dalam keluarga, tentang persaudaraan. Jujur selama pandemi kita tidak bisa bertemu siapa, walaupun itu saudara sekandung ya. Susah banget. Itu yang kami alamin tapi Tuhan itu luar biasa bagi saya. Dia mampu memimpin kita menunjukkan jalan untuk kita tetap setia di hadapan Dia. Ketika saudara saya meninggal, Cece saya meninggal karena COVID. Sebenarnya kami di keluarga punya kebiasaan kalau ada yang meninggal, kami selama 7 hari khususnya di kota Palembang yang ada di Palembang, kami berkumpul 7 hari 7 tiap malam untuk doa rosario bersama. Tapi karena pandemi kita tidak mungkin berkumpul. Pada waktu itu cuman terpikir apa yang harus kami lakukan. Sudah tidak bisa datang berkumpul layaknya ke pemakaman. Dan akhirnya kami tetap berusaha karena untung ada kecanggihan sekarang ada Zoom. Dan akhirnya benar-benar Tuhan tuh luar biasa. Dia bisa mengumpulkan kami semua. Zoom baik ada yang di Bali, Makassar, Jakarta, Pagaralam di daerah. Dan kami bisa rosario bukan 7 hari tetapi 40 hari. Itu sangat luar biasa bagi saya. Ya. Jujur awal mulanya cece-cece saya itu juga sudah berumur. Ada yang 70, gaptek. Tidak bisa Zoom. Tapi diajari lama-lama. Dan lebih serunya saya lihat ada kekompakan di situ. Yang kesetiaan mereka untuk mau belajar. Tidak semuanya bisa rosario. Pada saat harus gantian giliran ini mimpin rosario.
mulai ntar ada yang dari Jakarta. Gimana Li, saya nggak bisa Rosario, tolong dong ajari saya dulu, malam ini saya mimpin. Mereka bertanya, hari ini peristiwa apa? Dan itu sungguh luar biasa bagi saya. Mereka mau belajar, mereka mau dalam pandemi ini tetap mau justru membuat mereka boleh bertumbuh lagi dalam iman mereka untuk mengenal Tuhan. Dan saya lihat positifnya, ada beberapa koko saya malah yang saat ini lagi belajar Alkitab. Wah, saya bilang puji Tuhan secara online dia mau belajar Alkitab, mengenal Tuhan lebih lagi. Sungguh dan terutama lagi hubungan kami saudara jadi lebih dekat. Walaupun sudah 40 hari Rosario sudah lewat, kami sering beberapa lama, seminggu atau 2 minggu sekali kami boleh video call, melihat muka. Sering seperti itu menjadi suatu sukacita ceria untuk maksudnya bisa berkumpul walaupun hanya lewat Zoom maupun video call. Dan jujur di sini juga bukan hanya saudara, tapi hubungan saya dengan anak. Anak saya jauh dari kami dan saya cuma hanya punya seorang putri. Sudah berapa tahun sejak pandemi tidak bisa kembali. Rasanya sedih. Tapi apa yang kami bisa lakukan tetap Tuhan yang baik bagi saya. Kami bisa masih tetap berdoa bersama melalui video call. Kami bisa novena 9 hari bersama-sama. Banyak hal yang bisa kami lakukan. Makan pun mungkin kami makan tidak bisa bersama secara kumpul seperti makan satu meja. Tapi video call ini taruh HP-nya di meja. Ini mama papa lagi makan. Karena Vanes lagi makan gak? Kita makan bareng-bareng. Pokoknya apapun hal seperti yang hal-hal kecil yang bisa membuat kita menjadi sukacita, membuat kita menjadi dalam pandemi ini membuat kita lebih kreatif memang. Itu saja. Terima kasih. Baik. Oke. Katekesenya Jalan Romo. Sangat jalan katekesenya. Ternyata luar biasa kan Pak Alex. Iya Romo. Di bagian terakhir pertemuan kita itu ternyata banyak sekali pengalaman kehidupan yang akhirnya membekas dan memberikan sebuah pembelajaran baru. Dan inilah yang sebenarnya diharapkan oleh gereja. Gereja itu selalu aggiornamento, terbuka. Ya, terbuka kepada segala sesuatu, tetapi untuk kehidupan yang lebih baik, maka gereja akan terus memohon kepada Roh Kudus agar semua orang tetap kembali kepada Tuhan. Nah, mungkin baiknya sebelum kita lanjutkan, kita rehat sejenak, kita dengarkan lagu. Iya. Ada singer dulu. Iya, supaya kita juga bisa supaya bernafas. tidak terlalu lelah. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
Baik Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang di rumah saya yakin juga mempunyai pengalaman dan mungkin tidak kalah hebatnya, rumitnya, mungkin juga pengalaman-pengalaman positif dengan adanya situasi dan kondisi pandemi 19 ini. Maka bisa juga di-sharingkan mungkin di dalam keluarga sendiri, kalau tidak bisa menyampaikan melalui Zoom pada saat ini, di dalam keluarga supaya kita saling, tadi dikatakan oleh Romo bahwa gereja Katolik itu terbuka. Terbuka untuk apa saja yang memang bersifat membangun dan positif di dalam kebersamaan dan iman. Sehingga kasih Tuhan yang akan kita rayakan nanti pada hari Natal sungguh-sungguh kita alami semua di dalam bentuk kelahirannya di tempat yang tidak layak, tidak pantas, tidak wajar. Dan saya kira dari antara kita tidak ada yang dilahirkan seperti Yesus dilahirkan di kandang hewan. Untuk itulah mungkin saya masih mengundang waktu kita sekarang jam 8. Kita mengundang siapa yang memang masih mau Pak Kamto atau Pak Dodi dulu. Ya, saya coba. Ya, Pak Dodi dulu Pak Kamto. Tadi sudah banyak yang disaringkan dan menarik sekali. Saya mencoba menyaringkan sakit gigi. Nah, ketawa semua sakit gigi. Betul. Betapa tidak enaknya kalau orang itu sakit gigi. Ini terjadi istri saya pada waktu pandemi lagi genting-gentingnya, tiba-tiba giginya lubang. Kemudian minta antar saya ke dokter gigi. Sampai di sana dokter giginya buka pintu, saya kaget, dia pakai pakaian astronot. Kemudian diterima dengan agak takut-takut, ternyata dokter nggak berani nangani. Pasien harus tes antigen dulu atau PCR baru balik lagi. Ya coba rasakan bagaimana orang sakit gigi suruh tes antigen dulu lalu balik lagi. Lucu kan? Itu yang paling tidak mengenakan pada waktu kondisi situasi pandemi. Ini sakit gigi ya, sakit gigi. Kemudian yang kedua positifnya gini loh. Ketika kondisi pandemi itu juga tertimpakan kepada sahabat-sahabat yang jauh dari Palembang, ternyata teman-teman ini ya seperti pesan Natal, tema Natal bahwa kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ternyata mereka melalui teknologi WA, ketika ada teman sakit di kota lain, mereka ayo ngajak bersama-sama, kita doakan, kita ketemuan lewat Zoom atau WA, jam sekian kita doakan untuk sahabat kita. Nah itu suatu yang luar biasa, ternyata memang cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Sebelumnya tidak pernah seperti itu, tapi dengan kondisi COVID, maka betul-betul terbukti bahwa cinta kasih Kristus bisa menggerakkan persaudaraan. Tidak hanya itu, bahkan ketika ada teman yang opname, mereka dengan ya istilahnya bukan minta sumbangan ya, tetapi tolonglah dibantu teman kita ini. Maka dengan sukarela banyak teman yang mengirimkan untuk teman kita yang sakit. Itu yang luar biasa Romo. Nah itu sharing saya enggak panjang tapi cukup menarik. Terima kasih. Iya, baik Pak Dodi. Sederhana tapi ini dalam maknanya. Mungkin ini bisa diberi penegasan atau penekanan Romo tentang yang disampaikan Pak Dodi, cinta kasih menggerakkan persaudaraan semacam ini. Karena itulah tema kita. Iya, kalau kita berbicara tentang Kristus, kita tidak akan pernah bisa melepaskan betapa cinta kasih Allah itu begitu nyata. Peristiwa Natal yang akan kita rayakan beberapa hari lagi, itu sebenarnya mau menggambarkan betapa Allah itu mengasihi manusia. Dan sebenarnya kalau Allah saja merelakan putranya untuk hadir supaya orang yang percaya itu juga tergerak. Allah saja mau, kenapa kok manusia yang percaya atau yang katanya beriman tidak mau gitu kan. Ini juga menjadi bagian bagaimana cinta kasih Kristus, dia datang dengan kesederhanaan, akhirnya mau tidak mau menggerakkan
cinta persaudaraan dari para gembala. Kelompok pertama yang dijumpai atau yang menjumpai kanak-kanak Yesus. Iya. Karena Yesus belum bisa bicara, maka yang berbicara malaikatnya. Dan ternyata para gembala yang sederhana itu hatinya tergerak dan kemudian pergi mengunjungi. Karena merasa, meskipun belum kenal dengan Yosef dan Maria, tapi mereka merasa bahwa itu bersaudara. Itu gerakan pertama. Kemudian kita juga bisa melihat tentang perjalanan berikutnya, kisah para majus gitu ya. Mereka tidak kenal siapa Yesus atau yang bayi yang diramalkan akan menjadi raja itu. Mereka juga tidak tahu siapa orang tuanya Yesus, tapi mereka tahu dari bintang. Dan itu menggerakkan mereka untuk mendatangi sosok yang dituju atau yang menjadi ramalan. Jadi perasaan bersaudara, meskipun mereka berbeda bangsa dengan Tuhan Yesus ya, tapi rasa itu begitu kuat. Nah, dua contoh itu sebenarnya mau menggambarkan tentang bagaimana harusnya manusia juga seperti itu. Kalau misalnya tadi ada orang yang betul-betul sakit, ya harusnya meskipun dokternya agak sedikit takut, ya namanya juga menyelamatkan hidup ya. Ya mau tidak mau, ya jalur itu harusnya dipangkas sih sebenarnya. Sama seperti kalau misalnya Romo kedatangan telepon, Romo, maaf Romo, ini ada yang mau minta minyak suci, padahal itu jam 11 atau jam 12 malam, sedang tewas-tewasnya gitu ya. Sedang tewas-tewasnya. Atau memang saya belum tidur tetapi ada telepon masuk. Kalau minyak suci saya akan tanya, maaf ini masih bisa ditunda besok atau harus segera? Romo kalau nggak keberatan sesegera mungkin. Oke, berangkat. Jadi kan tidak perlu pakai birokrasi. Waduh, ini sudah jam tidur ya, besok saja bagaimana? Kan ditanya boleh ya, bertanya boleh. Tapi kalau misalnya dokter, ketika misalnya ada satu orang yang sedang giginya bermasalah, contoh Pak, ya nggak perlu, maaf supaya protokol kesehatan terjadi, antigen dulu. Wah dia bisa menderita batin gitu ya sebenarnya. Sudah giginya sakit, batinnya. Mungkin protokolnya benar, tetapi justru disinilah persaudaraan itu muncul ketika betul-betul ada orang yang membutuhkan. Maka ada yang dipangkas, tidak mudah. Tapi sekali lagi inilah bagian dari refleksi iman. Kasih Kristus itu tanda kutip akan mengalahkan segala-galanya. Memang ada jalur yang benar, ada jalur yang sudah dipertimbangkan, tapi juga ada satu saat di mana betul-betul menyangkut keselamatan harus diutamakan. Meskipun jalan itu harus pintas. Kurang lebih seperti itu Pak Alex tanggapan saya bicara tentang kasus. Karena sekali lagi dalam gereja itu kan ada di kitab hukum kanonik bahwa yang utama adalah keselamatan jiwa-jiwa. Bahwa semua itu ada aturannya, tapi demi keselamatan jiwa-jiwa boleh ada yang dipangkas atau yang diberi kebijakan yang baru. Gitu Pak Alex. Baik Romo, sangat membantu sekali dalam kaitan dengan pendalaman iman kita, kemudian penguatan iman kita dan mudah-mudahan ini sungguh bermanfaat bagi kita pada malam hari ini. Masih ada yang saya melihat ini supaya tidak, Ibu Yuli pasti banyak pengalaman ini, apalagi setelah diberi karisma ini, sudah pasti banyak pengalaman. Oh ya. Iya. Roh Kudus sudah bekerja, Romo. Ya, Oke. saya coba sharing sedikit pengalaman. Terima kasih waktunya. Selamat malam semuanya. Malam. Memang pandemi ini memberikan hal tidak cuma negatif, tapi pasti ada hal positifnya. Memang awal-awal pandemi rasanya gimana ya? Dari bisa stres, bisa depresi sendiri karena dari dengar kabar yang tadinya orang yang tidak kita kenal meninggal karena COVID, lama-lama mendekat, lingkupnya makin mendekat. Keluarga. Sampai rasanya mau buka WA itu setiap hari takut sendiri, nanti dengar kabar siapa lagi ya, gitu. Saking lama-lama tambah memuncak, jadi ini. Cuman saya masih tetap bersyukur. Ada hal yang positifnya juga yang saya dapat khususnya dalam keluarga saya karena pandemi ini.
Yang pertama memang karena segala sesuatu aktivitas, baik bekerja, baik sekolah secara online, jadi anak-anak semua kumpul di rumah. Jadi setiap hari bersama dengan keluarga, dan yang menjadi syukuri, yang dari tadinya kita tidak pernah untuk doa bersama anak-anak, sekarang dari sampai saat ini, dari sejak awal pandemi, yang awal tahun 2020 pandemi pertama itu kita bisa setiap hari, setiap malam duduk bersama untuk berdoa bersama di dalam keluarga. Nah itu yang sangat saya syukuri, walaupun masuk tahun kedua 2021 ini sudah enggak tiap hari, tapi diambil sampai sekarang Senin, Rabu, Jumat aja. Karena Sabtu kan misa, jadi yang saya syukur juga walaupun misalnya hari Rabu pas saya kesini, tapi mereka di rumah juga tetap berdoa. Walaupun saya kadang sama suami yang tidak di rumah, ada satu hal harus keluar, anak-anak pun mereka bertiga tetap berdoa bersama walaupun hanya rosario. Jadi itu yang saya syukuri, memang pertumbuhan iman jadi dalam keluarga untuk anak-anak yang tadinya mereka tidak bisa berdoa, hanya diam melihatin kita. Lama-lama belajar, mereka bisa bersyukur, mereka bisa berdoa. Jadi seperti kita bersyafaat bersama setiap hari. Kadang-kadang suami saya main gitar, kita puji-pujian bersama, doa bersama, itu yang saya syukuri. Jadi sungguh memang ada satu lagu yang sangat berkesan, yang bagi Tuhan tiada yang mustahil, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Jadi memang hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Jadi kalau setiap kali kita melakukan puji-pujian itu, seperti kata Santo Agustinus kan, kalau kita puji-pujian itu seperti 2 kali berdoa. Itu sama dengan doa. Jadi setiap kata-kata dan pujian itu memang bisa sungguh menguatkan. Satu-satunya kekuatan saya dan keluarga menghadapi pandemi ini, supaya lebih tidak stres, supaya lebih bisa berserah, itulah. Hanya di dalam kekuatan doa. Itu saja sharing saya, Romo. Makasih Pak Alex. Terima kasih, sangat luar biasa sharingnya, dan sekali lagi keadaan atau situasi normal itu pada saat itu memang membuat kita menjadi lengah atau apa, tetapi karena memang tuntutan juga. Kenapa saya katakan tuntutan tadi, seperti yang dikatakan oleh Mbak Yuli, itu sebenarnya bukan tidak mau berdoa bersama sebelum pandemi ini, tetapi karena memang saat itu memang mungkin karena kesibukan dan menuntut kita harus ada di tempat seperti dikatakan oleh Penny tadi. Kalau sekarang kita banyak di rumah jadi memungkinkan untuk kebersamaan itu, sehingga ya doa ini ya sudah bisa dilakukan bersama-sama, dan itu berlanjut sampai sekarang. Saya kira ini adalah kuasa Tuhan, sungguh luar biasa memang, dan kita tidak bisa menerima itu atau menangkap itu secara logika, tapi karena memang Tuhan sendiri yang berkehendak. Dan mungkin juga pandemi ini ya inilah sebenarnya cara Tuhan untuk menegur umatnya, termasuk orang Katolik. Jadi umat sedunia ini yang tadi dikatakan di pembukaan bahwa ada persaudaraan terjadi, kepedulian, tidak hanya sekedar kepedulian dalam pengertian untuk mencari nama umpamanya, tapi kepedulian yang ikhlas seperti dikatakan atau dilakukan oleh Pak Simon dan lain sebagainya. Baik, Romo mau menambahkan? Oh, JPN. Saya mungkin menambahkan ya Pak Alex. Iya, silakan. Kebetulan kami ini di gereja sebagai seksi sosial. Iya. Pada saat pandemi, di mana gereja harus tampil ke depan di antara umat-umatnya yang harus diperhatikan. Kami seksi sosial pada waktu itu kan mengadakan baksos dan sebagainya. Pada saat itu kami sama sekali pasti ada rasa ketakutan karena kita sama sekali belum divaksin kan Romo. Tapi kami harus berkumpul dalam membagi baksos dan sebagainya ya. Yang paling menarik lagi ini Romo, ada kejadian di mana saat kita mengadakan Domus Isoman
bagi umat-umat. Kebetulan kalau yang bagi Domus Isoman, oke, itu semuanya dihandle oleh ada dokter dan sebagainya. Dan kebetulan ada warga yang waktu itu ada satu lingkungan, entah siapa waktu itu saya lupa, di mana ayah ibunya harus dirawat di rumah sakit, Iya, anak-anaknya di rumah juga COVID. betul. Betul. Nah di sini kan kita, saya merasakan bagaimana di dalam kesulitan kita ada persaudaraan itu. Kita memperhatikan orang tuanya yang sedang sakit, kita juga memperhatikan anaknya di rumah. Di mana anak-anaknya itu dari lingkungan dan gereja itu turut aktif memperhatikan. Kita membagi tugas di mana keperluan anak-anak ini pagi yang siapin sarapan, siang dan malamnya itu tugas dari seksi sosial. Setelah itu gimana setelah orang tuanya sembuh harus kembali ke rumah, mereka nggak boleh keluar kan, mereka harus isolasi. Di mana kembali lagi seksi sosial harus membeli bahan-bahan masakan untuk diantar ke rumah. Nah saya melihat gini betapa maksudnya ada satu kekompakan ya dari lingkungan, dari gereja gitu. Di mana kita hadir bagi mereka yang saat itu memang benar-benar lagi kesulitan. Tuhan itu baik. Di saat susah, di saat keadaan mencekam gitu ya. Tapi kehadiran saudara-saudara sangat besar perannya membantu. Demikian Pak Alek Romo. Iya, betul. Benar Mas Kamto ya. Rasanya soal aksi sosial itu dengan Bu Yuli Jangkung. Waduh. Itu mungkin selama pandemi lebih dari 6 kali itu mengadakan baksos itu. Karena ya lebih 6 kali. Karena lingkungan saya dan RT saya saja hampir semua dapat dari paroki itu. Nah itu, jadi ini luar Pak, biasa, ya. dan kami pun di DPP kan, kita dana terbatas ini sebenarnya. Dengan kondisi COVID seperti ini, ya tidak ada umat yang bisa hadir langsung ke gereja. Akhirnya pengeluaran juga tetap, tapi dari semua umat tidak bisa memberikan itu, atau mungkin mereka belum mengetahui cara untuk menyampaikan kolektor dan lain-lainnya. Tapi dengan di seksi sosial ini, kami tuh senang sekali karena tidak pernah, awalnya kami mau stop itu kali Pak Kamto. Awalnya kami mau stop, ternyata Tuhan punya cara yang luar biasa, mendatangkan begitu banyak donatur yang mau melanjutkan kembali, bahkan sampai saat ini masih Pak Kamto ya. Sampai saat ini kita masih, dan kemarin terakhir di panitia Natal akhirnya yang memberikan untuk itu. Tapi cara misteri Tuhan yang luar biasa yang kami lihat, oh tidak ada sesuatu yang kamu tidak bisa atasi anakku. Biar aku yang menghandle, sudah gitu aja. Kami semua pasrah, bonek lah kita itu. Semua yang di sini kami pelayan-pelayan di sini gak ada modal apa ya, Tuhan yang menyertai, itu paling paling. Saya tambahin juga, sebenarnya waktu saya terpilih menjadi bagian konsumsi, jujur saya tuh takut disuruh ke pasar. Waduh, kita jarang ke pasar dan harus beli makanan kebutuhan mereka. Oke, saya bilang pertama, pikir cuma sekali nih beli konsumsi, beli makanan. Berapa hari beli lagi? Aduh, ke pasar lagi ya, aku bilang. Mungkin ada yang lucu juga. Tapi benar-benar luar biasa, tapi ya tetap ada semangat untuk melayani. Rasa Dikerjain. takut ada, khawatir ada. Tapi tetap ingin memberi yang terbaik bagi. Ini mau menyangkut pelayanan saking memberikan yang terbaik Mo ya. Jadi yang kayak yang kan kita kan menyediakan Domus Isoman ya. Iya. Ceritanya saking perhatiannya ke umat yang lagi kena COVID di Domus Isoman, itu kita adakan ditentuin nih, maksudnya menghubungin untuk menanyakan keadaannya. Saking banyaknya panitia yang care, pada sibuk nelpon nih Mo. Ini pasien nih Mo, gak bisa istirahat jadinya. Jadi malah, waduh, jadi merasa malah terganggu Mo jadi. Kami mereview lagi akhirnya, oh nggak bisa begitu, akhirnya pasien terganggu karena saking banyaknya perhatian Mo. Gitu. Bisa menjadi serba salah ya. Kalau diperhatikan ternyata yang sakit nggak bisa istirahat, nggak diperhatikan kok seperti ada kesendirian. Tapi itulah namanya dinamika kehidupannya sih ya. Artinya sekali lagi persaudaraan itu
di sisi positif ada, di sisi negatif mungkin juga akan muncul. Nah, tapi itulah bagian dari dinamika kehidupan kebersamaan. Kadang-kadang misalnya nih, ada orang yang senang sekali kalau dikunjungi tamu. Tapi juga ketika saat tertentu, dia mungkin terbebani ketika ada tamu. Karena mungkin dia sedang ada persoalan atau sedang dalam situasi yang tidak nyaman untuk menerima tamu. Tapi itulah bagian dari kehidupan. Maka persaudaraan itu juga selalu akan menimbulkan sebuah situasi-situasi yang pertama positif dan yang kedua mungkin karena pengaruh keadaan tertentu maka bisa menimbulkan hal yang negatif. Tapi enggak apa-apa, itulah persaudaraan. Iya. Baik, rasanya ini tambah panas ya Pak Darwis ya. Tambah panas ya, walaupun iya. Kalau kita teruskan mungkin memang bisa sampai jam 12 malam ini. Tapi memang masih saya beri kesempatan 2 orang. Pak Kamto dari tadi, silakan Pak Kamto kalau dan Bu Neti yang belum kalau mau ada. Baik Pak Alex, terima kasih. Selamat malam Romo. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam rekan-rekan semua sepelayanan. Malam. Bersyukur kepada Allah kalau pada malam hari ini tema Advent kita yang keempat, menjalani hidup. Menjalani hidup apa ya? Hidup baru di post pandemi COVID-19. Menjalani hidup baru di dunia post pandemi COVID-19. Saya merasakan bagaimana keadaan, peristiwa, banyak saudara, teman, sahabat kita yang terinfeksi ya COVID-19. Saya termasuk orang yang bukannya saya mengagungkan diri saya ya. Saya termasuk orang yang taat. Maksudnya taat tuh selalu berpedoman pada aturan. Saya termasuk orang yang taat, yang berkomitmen. Apa yang saya ucapkan itu yang harus saya lakukan. Ini juga yang saya ajarkan kepada anak-anak dan keluarga saya. Menjalani hidup baru di dalam dunia post pandemi memang merubah semua paradigma kita. Banyak orang sebelum pandemi, banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Sebelum pandemi banyak orang mau hidup seenaknya saja. Sebelum pandemi banyak orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi setelah terjadinya pandemi, itu merubah paradigma orang. Orang yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, lambat laun percaya, oh ya, kematian itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipisahkan. Akhirnya banyak orang yang menyadari hal seperti itu. Menjalani hidup di dalam dunia post pandemi. Ada satu contoh yang saya kagumi di paroki kita. Misalnya satu slogan yang di setiap bangku gereja kita tuh ada ya enggak? Menjadi nabi cinta kasih di masa pandemi. Ini merupakan suatu kata-kata bijaksana yang luar biasa yang harus kita lakukan bersama seperti itu. Bagaimana di masa pandemi kita dapat menjadi nabi cinta kasih. Dapat memberikan berkat, dapat memberikan contoh dan teladan, dapat menjadi terang dan garam bagi semua orang gitu. Banyak sekali yang dapat saya petik di dalam slogan gereja kita ini. Nah saya juga berharap di dalam masa pandemi ini juga bukannya di paroki kita aja. Semua gereja yang ada di Keuskupan Agung Palembang pun harusnya seperti itu juga gitu. Ya enggak? Saya bersyukur para pemimpin-pemimpin gereja kita, ya enggak? Apalagi dalam masa tema Natal ini sangat bagus sekali. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan.
sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Enggak. Kenapa? Karena banyak juga orang-orang Katolik enggak, selama pandemi ini juga ya dalam tanda petik ya tidak peduli kepada sesama. Banyak juga yang seperti itu gitu. Nah, semoga dengan tema Natal yang akan kita nikmati bersama ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan akan semakin memperkuat kita, akan semakin memperkokoh kita untuk menjadi umat Allah yang baik, yang bijaksana, yang dapat menjadi berkat bagi semua orang. Saya berharap apa yang sudah kita lakukan secara khusus DPP ya, DPP sudah begitu banyak melakukan hal-hal yang baik, kenapa enggak nanti harus kita selalu lakukan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saya punya sesuatu hal yang seimbang maksud saya gitu ya. Gereja sudah begitu peduli kepada umatnya. Gereja sudah memperhatikan begitu banyak umatnya. Ya enggak? Nah, saya juga sebenarnya ingin meminta umat juga gitu nah. Bagaimana umat yang sudah kita bantu ini juga bisa dapat mendharma baktikan hidupnya, waktunya, ya enggak? Kegiatannya untuk gereja juga gitu nah. Karena apa? Karena memang selama pandemi ini ya terus terang ya, saya rasa Bapak Ibu semua tahu. Gereja ibaratnya kehilangan umat. Ya enggak ya? Kehilangan umat karena kan umat banyak enggak datang gitu nah. Nah, saya berharap semoga di dalam kita menjalani hidup di dunia pos pandemi ini, mari kita bersama-sama guyup kembali seperti dulu sesuai dengan slogan kita Sin Unum Sin. Gitu. Ini aja yang dapat saya berikan Pak Alek. Terima kasih. Gini Mas Kamto, mungkin pengalaman kecil aja dari Mas Kamto dari ini. Kalau tadi kan mungkin itu secara umum apa yang dibuat oleh si sosial, bidang sosial, kemudian DPP dan lain sebagainya. Pengalaman kecil yang dialami oleh Mas Kamto mungkin 1,5 atau 2 tahun ini dengan pandemi ini seperti apa pengalaman kecil? Mungkin pengalaman besar malahan. Iya. Pengalaman apa yang sepertinya biasa-biasa saja yang enggak saya lakukan ya. Yang terpenting saya selalu komitmen apa yang menjadi tugas bidang pelayanan, yaitu kita bisa lakukan. Misalnya gini, ada juga saudara-saudara kita waktu itu yang ada yang meninggal gitu enggak ya. Ada beberapa teman-teman prodiakon yang enggak bisa, ya. Akhirnya saya yang maju gitu seperti itu. Ada juga teman-teman kita yang meninggal dan harus dikremasi, enggak bisa mendoakan, saya yang doakan dan saya juga yang melarung seperti itu. Ini sesuatu hal yang biasa sih kalau menurut saya, enggak ada sesuatu pengalaman yang bagus enggak. Karena apa? Karena saya punya komitmen itu enggak. Karena hidup ini harus punya komitmen. Komitmen saya ya, saya dapat memberikan atau melayani umat itu sudah suatu hal yang berharga bagi saya Pak Alek. Ya baik. Ya itu yang saya maksudkan kan, pengalaman kecil itu kan. Seperti saya tahu persis ada yang memang di wilayah Franciscus Xaverius meninggal akhirnya Romarco kalau salah itu. Nah, sementara dia tidak pernah terdaftar. Saya tahu bahwa itu Pak Kamto yang melayani dan ini pengalaman kecil. Karena apa? Bukan masalah tidak terdaftar itu, karena memang masih banyak yang ketakutan untuk bersama-sama berdoa di rumah beliau pada saat itu. Dengan ya segala macam alasan dan lain sebagainya. Itu saya kira sangat luar biasa pengalaman semacam itu. Baik pelayanan di bidang sosial, di DPP dan juga secara khusus di Prodiakon. Karena memang dari antara teman-teman Prodiakon mungkin masih ada yang tidak siap dalam pengertian ada ketakutan, kekhawatiran dan lain sebagainya. Apalagi kalau sudah tahu itu COVID. Nah ini yang dilakukan oleh Mas Kamto selama ini. Baik, saya kira itu yang sangat berharga, sangat membantu kita dalam sekali lagi meningkatkan, menebalkan dan menguatkan iman kita. Sebagai penutup,
kami mohon dengan rendah hati Pak Pur untuk menyampaikan sharingnya. Penutup. Sharingnya terserah 2-3 kata enggak apa, yang pokoknya sharing. Dan saya tahu banyak sekali pengalaman itu. Atau mau di depan sini? Malam Romo, malam singer, para singer, malam pembawa acara di depan. Terima kasih atas kesempatan ini. Waktu saya berapa nih? 15 menit, setengah jam. Gini mau pengalaman hidup kita bahwa pandemi COVID ini merubah tatanan hidup kita. Merubah secara lahiriah maupun merubah secara rohaniah. Secara dia kita saksikan bersama bahwa hampir seluruh penduduk dunia merasakan ketakutan yang sama. Di situ kadang-kadang hidup kita dibatasin, ada batasan-batasan. Contoh dalam kerumunan kadang kita lihat batuk, teman kita batuk, wah langsung kita perhatikan. Nah di situ ada rasa curiga, rasa percaya. Nah, itu. Dengan ada pandemi itu membuat hidup kita semakin kuat, semakin dewasa. Dan itu mewujudkan bahwa kita harus peduli satu sama lain. Bagaimana tidak? Kita, ada tamu kita nggak pakai masker, harus pakai masker. Ada yang masuk ke kantor, harus disarankan cuci tangan. Jadi diperhatikan. Contoh dalam hidup seharian, dalam satu kantor, ada teman saya yang sakit, dari satu kan yang sakit. Biasanya saya cuakin, lo sakit lah. Tapi sekarang sakit apa? Kita perhatikan. Kamu harus periksa. Kalau itu ada indikasi COVID, kamu harus istirahat. Tiap hari kita tanyain. Saya kira semuanya seperti itu. Kemudian secara lahiriah, secara rohaniah, kita ke gereja dibatasin. Tempat duduk diatur, harus cuci tangan, pakai masker. Dan biasanya ada, setiap kita masuk, tangan kita mencelupkan ke air buat tanda salib. Itu kita enggak ada. Jadi dibatasin. Ya kita berharap bahwa itu semua semakin membuat kita semakin kuat. Terutama kita harus meningkatkan imun sama iman kita. Tentunya dengan kebersamaan seperti tema Natal yang hari ini, cinta kasih meningkatkan persaudaraan kita. Jadi kita semakin di mana-mana kita semakin peduli dengan sesama kita. Seperti yang disampaikan Bu Yuli tadi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kondisi pandemi ini akan menuntut kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Perubahan adalah suatu keniscayaan bahwa tidak ada yang kekal dalam kehidupan kita. Yang kekal adalah perubahan itu sendiri. Yang kedua, firman Tuhan. Makanya segala sesuatu dalam kehidupan keseharian kita, semuanya kita sandarkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah terang bagi kaki kita dan pelita bagi hidup kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan masa Advent, masa penantian, bisa lahir semangat-semangat baru dan bisa menyemangati seluruh umat Kristiani untuk semakin menebarkan cinta kasih kepada sesama. Terima kasih. Amin, amin, Amin. amin. Sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Pur. Maka saya kira pada malam hari ini kalau kita teruskan pengalaman itu tidak akan habis-habisnya kalau kita mau ceritakan, ungkapkan dan juga kita mau sampaikan pada kesempatan ini. Tetapi saya kira sudah cukup banyak yang menjadi dasar, menjadi peneguh, penguat dan sekaligus ya
penyeimbang antara kehidupan kita secara rohani dan secara jasmani atau badannya. Maka pada malam hari ini kami mohon dengan rendah hati kepada Romo Arko untuk menyampaikan, mungkin ada benang merah, kemudian juga bukan kata-kata terakhir Romo, tapi kata-kata peneguhan, harapan, dan selaku pastor paroki di paroki kita yang cukup besar ini, supaya tidak hanya kita yang hadir di sini, tetapi juga umat kita yang ada di rumah, di seluruh wilayah paroki Santo Fransiskus de Sales ini. Kami persilakan Romo. Terima kasih Pak Alex. Di antara kita yang ada di sini, mungkin juga di rumah pernah mendengar satu lagu ini. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, gitu ya. Tahu judulnya kan? Tahu. Pelangi sehabis hujan. Meskipun juga bisa terjadi banjir setelah hujan itu, sehabis di mana-mana. Tetapi yang jelas lagu tadi mau mengisahkan tentang sebuah pengharapan ketika ada situasi yang berat. Ternyata di balik yang berat itu ada sesuatu yang menyenangkan. Seperti juga dalam proses kita dalam masa Advent ini. Mungkin bagi sebagian kecil umat, Advent itu tidak cukup berarti. Misa selesai. Tapi bagi kita yang mempersiapkan dengan sungguh, tim katekese, kelompok doa, karismatik, kemudian juga tim multimedia, masa Advent itu menjadi satu masa betul-betul mempersiapkan, tanda kutip, dengan sebuah harapan yang keempat selesai gitu ya. Artinya segera menikmati Natal. Karena mau tidak mau selama 4 pertemuan tim itu harus ngubungin Romo, suster, atau kemudian tim multimedia mempersiapkan itu. Harapannya kan kok orang Jawa bilang ndang kelar. Semoga segera berakhir gitu kan. Dan itu juga satu pengharapan tentang masa Natal. Setelah masa Advent dilewati ada sukacita. Demikian juga dengan kalau kita menarik kesimpulan tentang kehidupan pasca pandemi atau post pandemi. Kita belum tahu kapan akan berakhir, tapi kita juga boleh yakin bahwa seperti lagu tadi, seperti juga persiapan kita sebagai tim katekese, multimedia dan kelompok doa karismatik, akan tiba saatnya sesuatu itu berakhir dan kemudian menimbulkan suatu pengalaman hidup yang baru. Nah, kalau kita melihat dari 4 pertemuan yang sudah kita lewati, sekarang kita mau belajar terus ke depan dengan lebih menekuni apa yang menjadi tema Natal tahun ini. Yang sudah sebutkan beberapa kali tadi ya. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kristus saja yang adalah Allah, dia mau membuat kita jadi saudaranya. Masa kita yang sama-sama ciptaan lepas keinginan kita untuk menjadikan orang lain sebagai saudara. Kalau di tempat-tempat lain masih ada orang yang menganggap manusia lain itu sebagai musuh, jangan dengan kita. Karena Kristus saja sudah membuat kita menjadi saudaranya, maka kita pun harus meneladan apa yang menjadi ajaran Kristus. Maka seperti yang tadi sudah di-sharingkan dari Civeli, Cieli, Kosimon, Pak Kamto, Pak Dodi, Bu Endang, Bu Yuli, Pak Pur, Pak Alex, dan masih ada lagi yang sharing yang belum terungkap gitu ya. Sebenarnya banyak sekali hal yang menarik. Ternyata pengalaman pandemi itu menggerakkan kita. Menggerakkan pengetahuan kita untuk belajar tentang teknologi, menggerakkan kita, hati kita untuk peduli kepada keluarga. Yang pertama, keluarga yang dulu terasa jauh sekarang bisa terasa dekat dengan komunikasi. Yang biasanya kita mengatakan HP itu membuat yang dekat terasa jauh dan yang jauh terasa dekat. Itu dalam hal negatif ya. Sekarang positif. Yang jauh ada di sebelah manapun sekarang bisa berkumpul untuk berdoa, untuk bersharing, untuk bahkan makan bersama pun. Nah gitu kan, itu menarik. Menarik. Dan juga bagaimana mengolah rasa bersama dengan karyawan atau rekan kerja supaya tetap perusahaan bisa maju. Bagaimana akhirnya orang tua juga bisa mendampingi anak dengan lebih positif, dengan teknologi dan sebagainya. Disinilah kita bisa melihat ternyata di balik pandemi
ada hal-hal positif yang sudah kita temukan meskipun belum paripurna. Nah, disitulah tugas kita, yakni terus membangun kesejahteraan bersama atau dalam bahasa gereja bonum commune. Nah, semoga pertemuan malam ini membuat kita juga semakin bersyukur bahwa materi-materi yang ditawarkan sudah pernah kita diskusikan, kita bahas, kita sharingkan, dan mudah-mudahan Natal mendatang yang dalam hitungan hari justru membuat kita semakin bersemangat. Setelah berjerih lelah dengan persiapan, setelah berjerih lelah meluangkan waktu, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah gitu kan. Sekarang kita bisa melihat sukacita, sekarang perayaan Natal. Itu sudah terlihat dari panitia Natal yang juga sudah semangat ya menata kursi, mempersiapkan segala-galanya. Dan nanti sebagian umat akan menikmati inilah persembahan rekan-rekan kita yang di masa pandemi berani untuk memberikan hidupnya dalam pelayanan persaudaraan. Begitu Pak Alex. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Romo, terima kasih untuk semua. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hampir paripurna pertemuan kita Advent yang keempat pada tahun ini. Maka sebelum kita akhiri, mari kita hening sejenak kembali untuk merefleksikan apa yang telah kita alami selama 3 minggu ini, lebih-lebih dalam pertemuan ini kendati pun waktunya sangat singkat, tetapi sangat berarti dan berharga bagi kita dalam pengembangan dan peneguhan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hening sejenak, kemudian nanti kita akan satukan segala doa kita dengan doa Bapa kami dan doa penutup nanti Bu Feliana, Cebeliana dan berkat dari Romo dan langsung ke penutup singer. Kita hening sejenak. Romo, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan segala doa-doa kita, pengharapan kita, karya bakti kita dengan dan seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapak Ibu, mari kita satukan hati untuk berdoa sebagai doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas penyertaan dan pendampinganmu dalam masa-masa sulit kehidupan kami. Dan kini kami kembali berkumpul menikmati dengan sukacita Hari Raya Natal dan bersiap menyongsong Tahun Baru 2022. Semoga Natal ini dan Tahun Baru nanti menjadi berkat yang semakin menyadarkan kami tak dapat jauh dan lepas daripadamu, Sang Sumber kehidupan kami. Dan betapa pengharapan kami hanya pada keselamatan dalam diri Kristus Putramu, yang selalu mengajak kami senantiasa melihat tanda-tanda zaman melalui pengajaran gerejamu, agar kami tidak tersesat. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati seluruh hidup kita, memberkati seluruh persiapan masa Advent ini dalam pendalaman iman, memberkati seluruh rencana-rencana kita mendatang, dan memberkati seluruh persembahan hidup kita
dengan kuasanya yang maha kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tambahan satu pengumuman, Pak Alek. Cek. Tambahan satu pengumuman. Kami dari bidang pewartaan, dari persekutuan doa, dan atas nama DPP, kami sudah melakukan pertemuan Advent dari minggu pertama sampai minggu keempat. Terima kasih untuk partisipasi seluruh umat, baik yang hadir di sini ataupun yang di rumah. Akhirnya kita akan menyongsong Natal sebentar lagi. Kita akan bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan lupa hari ini Hari Ibu juga. Selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu semua yang hadir di sini dan di rumah. Seperti Ibunda Maria yang akan menantikan kehadiran Yesus Kristus. Akhirnya kita akan mengakhiri semuanya. Sampai jumpa di tahun-tahun mendatang. Shalom, berkah dalam. Amin. Harapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat